Namo tassa bhagavato arahato sama tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pemirsa umat Buddha dimanapun berada, berjumpa kembali dalam Mimbar Buddha bersama TVRI Nusa Tenggara Barat. Pada malam hari ini kita akan membahas uraian Dharma dengan tema puasa dalam agama Buddha. Telah hadir di studio Yang Mulia Bante Nyanamano. Beliau adalah biku pembina di Wihara Dhamma Susena. Pemirsa umat Buddha dimanapun berada, marilah kita simak apa itu puasa dalam agama Buddha, serta bagaimana cara dan manfaat puasa dalam agama Buddha. Maka dari itu, marilah kita simak uraian Dharma yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Nyanamano. Baik, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI NTB beserta saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, Bante akan mengupas tentang puasa di dalam ajaran Buddha. Ya. Tentu sebagian umat Buddha juga masih belum tahu ya, puasa di dalam ajaran agama Buddha. Jadi kata puasa di dalam agama Buddha itu ada yang namanya uposatha. Ya. Uposatha yang memiliki arti mendekat. Ya. Mendekat, datang, mendekat. Ya. Datang untuk menemui, untuk pengendalian. Ya. Jadi uposatha ini bahasa Pali. Tapi di dalam bahasa Sanskrit yaitu upawasatha. Upawasatha. Jadi datang dan wasa itu mendekat kepada Tuhan. Dan di dalam Buddhism datang untuk mendekat kepada para guru. Untuk meminta bimbingan-bimbingan Dhamma di dalam pengendalian-pengendalian selama melaksanakan puasa. Ya. Jadi di dalam ajaran agama Buddha, puasa itu dilaksanakan setiap bulan. Setiap bulan di dalam penanggalan lunar, yaitu penanggalan bulan. Tanggal 1, tanggal 8, ya, 15, 23. Ya. Ini yang biasa dilakukan di dalam praktek puasa agama Buddha. Ini hari-harinya selama 4 hari selama 1 bulan. Jadi ini setiap bulan ada. Kenapa kok di tanggal-tanggal sedemikian rupa? Ya, kalau di dalam bahasa lunarnya ini purnama, ya, ada bulan tilem, ada bulan besar purnama. Kenapa diambil sedemikian rupa? Karena di zaman-zaman India dulu ini adalah sebuah budaya yang diambil untuk melakukan praktek-praktek pertapaan. Jadi di dalam pengendaliannya itu, puasa yang diambil di bulan-bulan tersebut, ada cerita mitologi bahwa makhluk-makhluk alam surga itu di tanggal-tanggal tersebut turun ke bumi. Makhluk-makhluk alam surga ini mencari manusia-manusia yang memiliki praktik-praktik moralitas yang baik, ya, yang memiliki bakti kepada orang tua dan menghormat kepada orang-orang yang memiliki praktik kebijaksanaan tinggi.
itu di dalam mitologinya, sehingga para dewa ini akan makhluk-makhluk alam surga ini akan turun dan melindungi manusia yang memiliki praktek-praktek moralitas dan praktek welas asih serta penghormatan kepada kedua orang tua dan orang-orang bijak. Ya. Tapi di dalam sebuah sains juga, di bulan-bulan tersebut, purnama, tilem, ini sinar rembulan mempengaruhi unsur air di bumi, termasuk badan jasmani manusia yang memiliki unsur air yang lebih mendominan. Ini akan bergerak sehingga mempengaruhi saraf, meningkatkan daya nafsu, sehingga di bulan-bulan tersebut umat Buddha dianjurkan untuk praktek moralitas sehingga memiliki pengendalian yang cukup, ya, puasa. Jadi di dalam puasa itu umat Buddha memiliki praktek moralitas sebagai bentuk puasanya. Ada 8 praktek moralitas yang harus dijadikan pedoman pengendalian selama menjalankan puasa. Yang pertama yaitu panatipata, weramani, sikap padang, samadhyami, yaitu praktek mengendalikan diri untuk tidak menyakiti atau melakukan pembunuhan kepada makhluk hidup. Makhluk hidup apapun juga bentuknya. Selama itu adalah makhluk hidup yang bernyawa, yang memiliki kesadaran, perasaan, pikiran, dan pencerapan, ini tidak diperbolehkan. Jadi di sila pertama ini umat Buddha dianjurkan untuk praktek welas asih, praktek pengendalian akan cinta kasih. Nah, sedangkan yang kedua yaitu adinadana, weramani, sikap padang, samadhyami, yaitu praktek pengendalian untuk tidak mengambil apapun yang tidak diberikan, tanda kutip, yaitu mencuri. Nah, praktek ini adalah praktek pengendalian diri agar tidak melanggar moralitas, yaitu pencurian. Sedangkan yang ketiga yaitu praktek abrahmacharya, weramani, sikap padang, samadhyami. Selama menjalankan puasa, umat Buddha tidak diperbolehkan melakukan tindakan hubungan seks, ya, hubungan seks walaupun dengan seorang istri. Selama puasa menjalankan pertapaan seperti para biku, tidak diperbolehkan melakukan hubungan seks. Ya. Nah, ini selama puasa, sila yang ketiga, abrahmacharya. Nah, sila yang keempat yaitu kamesu micecara, weramani, sikap padang, samadhyami, yaitu praktek moralitas untuk menjaga ucapan. Ya, menjaga ucapan ini agar tidak berucap yang kasar, mencela, bergosip, ya, ucapan-ucapan yang tidak patut diucapkan. Ya. Nah, ini harus dijalankan. Ya. Yang kelima yaitu tidak boleh mengkonsumsi atau meminum makanan ataupun minuman yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya. Jadi makanan-makanan seperti minuman keras, narkoba, dan sebagainya yang mampu melemahkan kesadaran ini tidak diperbolehkan. Nah, yang keenam yaitu wikala bojana, weramani, sikap padang, samadhyami. Wikala bojana ini yaitu praktek untuk pengendalian makan. Nah, di dalam ajaran agama Buddha, mulai puasanya itu jam 12 siang sampai besok pagi, ya, jam 12 siang sampai besok pagi itu tidak boleh makan makanan yang dikunyah. Makan makanan itu pengendalian perut agar kita selalu sadar menjaga makan pada tepat waktunya. Nah, ini untuk kesehatan. Nah, yang diperbolehkan di dalam wikala bojana ini minum boleh. Umat Buddha selama puasa wikala bojana ini tidak boleh makan saja, tapi minum boleh. Minum air boleh, minum jus boleh, ya.
nyaringan. Minum teh boleh, minum masih boleh. Ya, jus tapi harus jus buah ukuran 1 buah. 1 buah ini di jus, buahnya boleh diminum. Ya. Terus yang ke-7 yaitu naca gita wadita wisuka dasana malaganda. Ya. Ini adalah umat Buddha selama menjalankan latihan puasa tidak diperbolehkan mengenakan hiasan, kosmetik, wangi-wangian, mendengarkan musik untuk kesenangan, mencari hiburan keluar. Ini tidak diperbolehkan. Di mana untuk pengendalian keluar tidak pada tepat waktunya, kesenangan yang menyebabkan orang itu menjadi lengah, tidak waspada. Nah, yang ke-8 yaitu ucak sayana, mahasayana. Ya. Pengendalian di dalam praktik tidak tidur ataupun duduk di tempat yang tinggi. Nah, minimal tingginya itu 60 cm. Dan tempat itu adalah yang mewah. Jadi selama praktek puasa itu duduk di tempat yang sederhana, tidur pun di alas yang sederhana. Itu pengendalian agar batin tetap terjaga dan hidup di dalam kesederhanaan. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sedharma, selama praktik menjalankan moralitas ini, umat Buddha ya dianjurkan bisa menjalankannya di wihara. Karena kalau di wihara ini tempat yang lebih kondusif, dekat dengan guru, ya benar-benar di situ bisa menjalankan praktek puasanya dengan sempurna selama praktek puasa. Ya. Makanya ibu dan bapak di dalam praktek puasa ini selama menjalankan 8 sila ini harus direnungkan terus-menerus. 8 sila ini harus direnungkan terus-menerus. Dari mulai sila pertama sampai ke-8 ini harus direnungkan. Karena intinya adalah pengendalian di dalam moralitas ini. Jadi selama puasa, di saat mau memulai puasa, badan ini harus dalam kondisi bersih, mandi yang bersih, ya. Lalu mendekat ke altar Buddha, merenungkan kemuliaan-kemuliaan Buddha, merenungkan kemuliaan-kemuliaan Dharma, merenungkan kemuliaan-kemuliaan Sangha. Setelah itu membuat tekad, aditana, tekad untuk tidak melakukan pelanggaran di dalam praktek puasa. Direnungkan kalau di wihara itu tidak ada biku di dalam mengambil sila, umat Buddha boleh mengambil aditana tekad, ya, mengambil aditana tekad, lalu membaca sila tersebut, direnungkan dengan baik, ya. Setelah itu mulai di dalam praktek puasanya. Selama praktek puasa ini umat Buddha benar-benar harus menjaga dengan kewaspadaan penuh pikiran, ucapan, dan perilaku. Sehingga sila yang pertama, kedua, ketiga, sampai 8 ini akan tetap terjaga dengan baik dan sempurna di dalam menjalankan praktik puasa umat Buddha. Baik Bante, tadi ada satu yang menarik yang Bante sampaikan. Puasa dalam agama Buddha tiap tanggal 1, 8, 15, dan 23. Apakah kami sebagai perumah tangga itu wajib? Dan bagaimana dengan para biku? Bagaimana Bante? Para biku menjalankan tiap hari. Oh begitu. Khususnya Bante, di komunitas Bante itu biku sudah tidak makan setelah jam 12 siang, ya, sampai besok pagi. Nah, untuk perumah tangga, puasa ini adalah untuk kesejahteraan. Puasa ini adalah untuk kesejahteraan hidup di alam manusia sekarang ini.
Kalau seorang umat Buddha itu menjalankan puasa ini dengan baik di dalam perenungan-perenungan, akan dijamin kehidupan rumah tangganya, kehidupan sebagai manusia sekarang ini, itu akan memiliki kesejahteraan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena di dalam praktek moralitas ini memiliki simpanan pengendalian yang mampu memberikan kedamaian di dalam menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia dan tentram, lingkungan masyarakat yang bahagia dan tentram. Kenapa? Karena di dalam puasa, selama menjalankan puasa ini akan selalu memberikan kekuatan mental yang mengulang-ulang di dalam praktek pengendalian. Jadi selama puasa ini 8 sila ini, 5 sila adalah Pancasila Buddhis, ya, sebagai perumah tangga, ditambah 3 ini menjadi kekuatan untuk memperkuat dan memperkokoh keyakinan di dalam praktek moralitas. Seorang rumah tangga yang mempunyai praktek moralitas yang baik itu akan mensejahterakan hidupnya. Kehidupan rumah tangganya penuh damai dan bahagia, ya. Kekayaannya akan bertambah, kebahagiaannya akan bertambah. Setelah meninggal masuk alam surga. Ini prakteknya. Baik Bante, mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin di saat kita sakit mungkin Bante, apakah boleh kita tidak melaksanakan puasa itu Bante? Itu pilihan. Kalau umat Buddha hukumnya wajib, tapi kalau nggak melaksanakan boleh enggak Bante? Ya boleh saja. Iya kan? Kalau orang ingin damai, sejahtera, dan di dalam praktek moralitas itu memiliki bekal kebajikan, sehingga praktek moralitas ini, puasa di dalam umat ajaran Buddha itu, bahkan seseorang itu yang praktek puasanya cuma setengah hari, ini akan melahirkan dia itu di alam-alam bahagia. Setengah hari saja. Setengah praktek puasanya. Lalu di setengah hari itu dia melanggar, misalnya kalau dia itu tidak jujur, lalu dia berucap kasar, mencela orang, memaki orang, atau dia itu mencoba melanggar sila pertama dengan menyakiti makhluk lain, makhluk hidup, itu sudah membatalkan puasa itu. Makanya selama praktek puasa ini, umat Buddha benar-benar harus waspada sekali. Untuk kalau saya sakit bagaimana? Ya tidak bisa. Kalau harus makan, ya kan? Ya, tetapi kalau saya misalnya sakit, masih bisa minum obat masih bisa diminum. Obat. Selama praktek ini. Ada pengecualian. Iya Bante. Nah, begini Bante, mungkin ketika saya misalnya mengambil tekad di depan para biku melaksanakan puasa atau atasila, 8 sila, tetapi tanpa sengaja Bante, mungkin karena hobinya nyanyi mungkin Bante, jadi dikatakan bernyanyi itu melanggar Bante. Lalu bagaimana kalau kita tanpa sengaja Bante, apakah itu melanggar dari puasa kita Bante? Pas mimpi ya. Sengaja itu berarti pas tidur lalu ngikok mimpi, nggak jadi masalah kalau ngikok mimpi. Enggak, tanpa sadar mungkin Bante kan, karena kebiasaan mungkin nyanyi kan. Tiba-tiba yang namanya pelanggaran itu yang pertama ada niat. Ya, niat. Iya kan? Ya. Ada niat, lalu ada objek yang diambil. Ya, terjadi, lalu menimbulkan kepuasan. Ini sudah pelanggaran. Oh, begitu Bante. Nah, kalau tanpa sadar kayak mana?
Kalau nyanyi tanpa sadar bagaimana? Sadar. Sadar ya. Sebenarnya kesadaran itu ada, tetapi karena kecepatan gerak pikiran ketika kewaspadaan ini lemah. Kecepatan gerakan pikiran. Makanya seperti contohnya misalnya, kalau saya marah itu kok tiba-tiba saya nampar seseorang, gitu. Apakah ada yang mengendalikan di luar diri kita? Tidak, tetapi gerak pikiran ini yang sangat cepat ketika kita itu sebagai umat Buddha tidak melatih kontrol. Tidak melatih kontrol pikiran di setiap waktu. Nah, makanya di dalam puasa ini umat Buddha benar-benar harus menjaga kewaspadaan, kontrol pikiran ini. Nah, selama puasa ini bisa membaca buku, ya kan, bisa meditasi, gitu. Ini selama puasa. Sehingga kenapa puasa itu datang untuk mendekat kepada guru. Nah, apabila datang mendekat kepada guru, di wihara tinggal, ya kan, selama 1 malam, 1 hari setengah. Ini akan lebih terkondisi dengan baik di dalam menjalankan puasa ini dengan sempurna. Sempurna. Makanya benar-benar harus terjaga ini, kontrol. Ya. Baik pemirsa umat Buddha yang budiman, demikianlah perbincangan kita dengan Yang Mulia Bante Nyanamano. Adapun kesimpulan uraian Dharma pada malam hari ini, yang pertama bahwa puasa di dalam agama Buddha yaitu dengan melaksanakan 8 sila yang jatuh biasanya pada penanggalan lunar tanggal 1, 8, 15, dan 23. Kemudian kita bertekad untuk melaksanakan 8 sila dalam kehidupan ini. Di antaranya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan seksual, tidak berbohong, tidak makan atau minum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, tidak makan lewat tengah hari atau jam 12 siang, tidak mengenakan parfum wangi-wangian, dan yang terakhir tidak tidur atau duduk di tempat-tempat yang tinggi. Kemudian pemirsa umat Buddha yang budiman, manfaat dari puasa ini adalah yaitu memperoleh kesejahteraan dan terlahir tentu di alam-alam bahagia. Demikianlah uraian Dharma pada malam hari ini. Terima kasih Yang Mulia Bante Nyanamano. Kami akhiri, selamat malam. Sabbe sata bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.